Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man itta'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, tamu agung kami dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dari pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah bersama dengan tim hukumnya, Pak Yai Insinyur Kunarto, Pak Yai yang lain yang rawuh. Alhamdulillah jauh-jauh dari Jawa Tengah ke Jawa Timur untuk berjuang, untuk membela kebenaran, untuk meluruskan sejarah yang dibengkokkan, untuk membela nusa bangsa dan bahkan agama. Sangat luar biasa Pak Yai, Pak khususnya Insinyur Kunarto dan kawan-kawan yang rawuh pada malam hari ini. Alhamdulillah, walaupun sejak tadi sore belum juga kami umumkan melalui rencana live streaming kami, tapi alhamdulillah walaupun penontonnya pas live ini ya ribuan, tapi nanti penonton berikutnya versi rekamannya bisa puluhan ribu insya Allah. Karena ini peristiwa penting yang harus terdokumentasi Pak. Karena sekarang ini berjuang kalau tidak didukung oleh media itu sulit untuk mencapai keberhasilannya. Presiden, gubernur, bupati bisa menjadi menjabat itu gara-gara juga menguasai media. Bahkan kemarin Mas Umar bin Hafid datang ke Indonesia juga ugal-ugalan, gila-gilaan menguasai media yang ada di Indonesia. Karena sekarang ini zaman propaganda. Bedanya propaganda kebaikan dan kebatilan. Kalau kita insya Allah berjuang atas nama propaganda kebaikan, untuk kebaikan kita bersama, dunia sampai di akhirat kita. Dan alhamdulillah dari Kudus, sebagai kuasa hukum yang saya pantau dan saya lihat dari Surabaya, Pak Yai Insinyur Kunarto ini gagah berani. Walaupun di Kudus tuh ya, di kotanya loh ya, sebenarnya itu 70% masih dikuasai yang Proba Alawi. Saya meneliti langsung sampai ke sana. 70%, terus ya nggih. 70%, dan jenengan harus 30% meningkat 40, 50 sampai harus 80, 90% saja lah. Yang 10 biarkan. 90% sadar ya, bukan mendukung panjenengan, bukan, tapi sadar, menyadari akan kekeliruan yang diyakini selama ini. Bahkan Pak Yai Insinyur Kunarto sendiri berani menyurati pondok-pondok pesantren besar, ulama-ulama terkenal di Kabupaten Kudus, Pati, Demak dan sekitarnya. Tidak hanya di lingkup wilayah Karesidenan Pati saja penjenengan bergerak, tetapi kali ini jenengan juga bergerak ke arah timur. Tuban juga jenengan ikut melaporkan ya ini. Dan hari ini jenengan sekaligus melaporkan di lokasi Mbah Sunan Ampel dan Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik atau Mbah Sunan Gresik. Dan kami juga menerima bukti laporan dari beliau Pak Insinyur Kunarto beserta kawan-kawan dari organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia. Jadi ini bukan melangkai kewenangan BWLS Surabaya, Gresik, Tuban, tidak. Kerjasama. Ya, kerjasama. Karena sama-sama satu tujuannya. Jadi nggak masalah ya, nggak masalah. Ini akan disampaikan sebagai pengantar kata dan mukadimahnya Yai Insinyur Kunarto. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kami dari PWI LS Kudus
sudah melaporkan beberapa kasus. Satu kasus Mbah Sunan Muria kita laporkan tanggal 5 Mei tahun 2025. Nggih. Yang kedua kita melaporkan kasus pengerusakan 70 makam di makam Jafar Al-Kaf Nggih. yang merusak 70 makam Nggih. pribumi. Yang ketiga kita melaporkan kasus Mbah Sunan Bonang tanggal 20 Agustus. Kita diminta keterangan tanggal 29 Agustus. Alhamdulillah tidak berapa lama kasus Mbah Sunan Bonang gelar perkara. Nggih. Jenengan hadir ya? Belum? Insya Allah kalau dipanggil atau Panggil dikasih hadir. undangan kita hadir ke Tuban, Nggih. ke Polres Tuban. Terus yang berikutnya malam ini saya melaporkan kasus Mbah Sunan Ampel. Karena kasus Mbah Sunan Ampel berdasarkan keputusan Wali Kota Surabaya bahwa bangunan Mbah Sunan Ampel dinyatakan sebagai situs nasional, situs cagar budaya. Kolom 51, halaman 51, keputusan Wali Kota tahun 94 Tahun 1994. yang ditandatangani oleh Dr. Andes Haji Warji Nggih. bahwa bangunan tersebut dinyatakan sebagai cagar budaya tanggal 26 September tahun 96 96. Nggih. dan bangunan tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 92 tentang benda cagar budaya dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Tidak selayaknya nisan Mbah Sunan Ampel dirubah dan diganti dengan marmer. Itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 92 tentang benda cagar budaya dan pasal 66 ayat 1, pasal 67, pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Dan saya sebagai saksi pelapor berharap sama Pak Kapolresta untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Nggih. Karena dilindungi oleh Undang-Undang cagar budaya. Nggih. Nggih. Terima kasih Yai atas gerakannya. Sebenarnya kawan-kawan Yai yang ada di Surabaya sudah greget juga, tapi ada pro dan kontra masalah batu nisan itu. Batu nisannya itu masih di dalam, ditutupi gitu. Alasannya dipayungi ya dengan bentuk batu nisan yang menjulang tinggi seperti jenengan Yai tadi ziarah ke saya. Nah, itu kalau menurut undang-undang perlindungan cagar budaya itu jelas tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Walaupun alasannya untuk ya tadi bangun ya. Yang dibangun itu ya sarana dan prasarana berziarah saja. Ya, kalau makamnya sejak dulu ya terbuka sederhana. Gitu. Kenapa harus ditutupi batu nisan asli? Itu kan arkeologi. Bukti daripada sejarah. Kalau sudah ditutupi seperti itu berarti ya benar Mbah Sunan Ampel itu dari Yaman. Kan jangan lihat sendiri kan itu batu nisan Yaman kan ya. Model Yaman. Terus nanti setiap hallnya akan dikalungi, dironce-ronce dengan bunga ini itu ini. Setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali. Nah, ini yang jelas melanggar aturan agama dan aturan negara. Nah, ini penting sekali. Lah, tidak hanya yang Pak Yai Insinyur Kunardi dan kawan-kawan BWLS Kudus perjuangkan ya di daerah panjenengan ya di makam Mbah Raden Said, Mbah Umar Said atau Mbah Umar Woto dan makam yang ada di Ploso, tapi jenengan juga melintas jauh ke timur. Luar biasa. Kita tetap kerjasama Yai dan nanti jika diperlukan juga Pak Yai Insinyur Kunardi juga ikut membackup dan backup kasus yang ada di Serambi Winongan Pasuruan. Karena ini akan menjadi percontohan. Sampai sekarang masih terjadi konflik ya yang masih belum berkesudahan. Ini Pak Yai juga tetap harus terlibat juga karena ini perjuangan bersama. Lah, ini Pak Yai Insinyur Kunarto, laporan yang sudah panjenengan masukkan ke Kapolresta Kudus, Kapolres Kudus, itu apakah sudah ada respon yang di makam Mbah Habib Jafar Al-Kaf? Sudah ada pemanggilan dari kita 2 orang, saya sama Pak Ketua. Terus dari pihak yang merasa dirugikan, kemarin kita mendampingi beliau-beliau yang sudah dirugikan karena dilewati itu ya. Ya dilewati itu rencana ada 6 orang
yang baru 3 orang. Terus yang ketua yayasan sama kepala desa sudah dipanggil, dimintai keterangan. Cuma terus terang, jujur saya merasa kurang puas kinerjanya. Karena apa? Saya salut dengan Pak Kapolres Tuban beserta jajarannya. Karena apa? Tanggal 20 Agustus saya dimintai keterangan, 20 Agustus saya melaporkan kasus tersebut sama Ali Ansori, ya, tanggal 29 Agustus saya dimintai keterangan. Itu terus ya. 2 bulan sudah ada perkembangan mau gelar perkara. Itu yang saya harapkan seperti kasus-kasus yang lainnya seperti itu. Nah, kekecewaan kami kasus Basunan Muria 6 bulan. 6 bulan ya malah yang kolornya ya. Iya. Atau Semangat Jafar Alkaf 5 bulan. Itu. Nggih, ya kemungkinan jenengan nggak pakai pelicin itu. Kalau hanya lawaran kosongan saja ya begitu. Tradisi kita itu tradisi Belanda ya. Hukum pertanahan kita ini masih memakai hukum agraria versi Belanda. Begitu juga karakteristik kita itu loh. Karakteristik mental kita ya inlander ya, didikan Belanda itu masih membekas dalam diri kita. Tapi ayo kita coba bersihkan ya energi-energi negatif didikan Belanda itu ke anak cucu kita, seluruh rakyat di Indonesia. Lah ini yang penting. Kapan-kapan Pak Yai Insinyur Kunarto juga sowan ke dalamnya Gus Bahak kalau bisa sekalian. Gus Bahak mau diskusi dengan saya atau tidak dengan yang memotori. Insya Allah. Saya akan siap hadiahkan kitab Tuhfatul Ahbab kepada Gus Bahauddin Nur Salim yang terkenal alim itu. Karena beliau, saya yakin nggak punya kitabnya. Saya akan hadiahkan beliau dan kita akan mengkaji kitab Tuhfatul Ahbab ini khusus halaman 226-227 yang berisi apa? Ada 3 permintaan dari Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam kepada Allah Ta'ala terhadap anak cucunya. Yang pertama, agar anak cucunya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu ketika meninggal dunia, Al-Faqihil Muqaddam berada di dekat kepalanya, dampingi. Jadi misalkan malaikat Israel mau datang itu, anak cucunya Al-Faqihil Muqaddam itu bisa melihat wajahnya Al-Faqihil Muqaddam. Terus ada lagi permintaan, yakni kalau anak cucunya Al-Faqihil Muqaddam, ya Habaib Alawi termasuk Jafar Alkaf almarhum ya, meninggal dunia itu menjadi orang yang mastur. Mastur itu tertutup atau rahasia. Ya bisa wali mastur, ya bisa aibnya mastur, ya ODGJ-nya di mastur, itu juga bisa. Mastur itu terhalangi, satir, tertutup. Atau yang ketiga ini yang lebih berbahaya. Wa antuk bala taubatuhum walau fil qabri. Dan anak cucunya Al-Faqihil Muqaddam Habaib Alawi ini diterima taubatnya walaupun sudah mati di kuburan. Berarti yang diamalkan oleh Habib Ja'far Al-Kaf itu ya ini. Ada cerita yang dipropagandakan oleh Habib Umar Muthohar Semarang lewat di satu makam ya, makam Tionghoa, menangis-nangis lalu diislamkan ya. Ya, berarti niru kitab Tuhfatul Ahbab ini. Oleh sebab itu tidak ada ya. Selama sejak Nabi kita sampai sekarang ini ada kitab yang menerangkan seperti ini kecuali kitab Tuhfatul Ahbab dan disalin oleh kitab-kitab lainnya. Ini kitab khusus Ba'alawi. Jadi Habib Ja'far Al-Kaf ini berpegangan sama kitab ini. Ya nggak salah, nggak salah. Yang salah siapa? Ya keseluruhan komunitas Ba'alawi seluruh dunia. Itu yang salah. Karena apa? Menyalahi aturan Quran, hadis, bahkan ijma' qiyas. Nggak ada. Dan ini diterangkan lagi tidak hanya satu orang Habib. Bahkan juga mengklaim ada non-Habib yang ikut mengatakan seperti ini. Jadi ini permintaan dari Al-Faqihil Muqaddam kepada anak cucunya. Untuk anak cucunya minta kepada Allah Ta'ala dan Allah mengabulkan permintaan itu. Di-ACC oleh Allah. Ya, di-ACC oleh Allah. Fa'ajaba. Jadi diijabahi oleh Allah. Yang pertama itu tadi, kalau ada Habib-Habib meninggal dunia itu
didatangi oleh Al-Faqihil Muqaddam dekat kepalanya. Ya mungkin diurui supaya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasul, ya ngerti, gak ada tulisannya gitu. Yang kedua, kalau sudah meninggal dunia itu mastur, menjadi wali mastur. Yang ketiga, wa antuk bala taubatuhum walau fil qabri. Tuhfatul Ahbab 226 227. Karena hari-hari ini tuh saya diuber-uber sama kiai-kiai sepuh. Ya kok bilang itu ada kitabnya? Saya kirim kitabnya. Kecelek loh. Iya ya. Wakit semua dikira saya ini fitnah ya. Oh, berarti Ja'far Al-Kaf ini, ya ini enggak hanya Ja'far Al-Kaf saja, ya semuanya. 99%. Syarhul Ainiyah menukilnya, Al-Ghurur juga iya, semuanya. Jadi itu mungkin Pak Yai lanjutkan kembali perjuangan panjenengan di Kudus, Jawa Tengah, tantangannya seperti apa? Ya, kita paham. Hampir mayoritas itu kan kita paham. Mayoritas para yai di Kudus lebih condong ke Alawi. Saya kemarin ngobrol sama teman. Saya bilang sama teman, coba yai baca kitabnya Ronggo Warsito tentang masalah silsilah atau nasab Kanjeng Nabi sampai ke Wali Songo. Tidak usah gunakan kitabnya kitab Ronggo Warsito aja lah. Tidak usah pakai kitabnya Imat atau Kiai Imat atau Kiai Imat, Romo Yai Imat, betul usah. Pakai Ronggo Warsito mawon, Romo Yai Ronggo Warsito mawon pendekat. Atau kitab Pustaka Dara Agung yang dicetak tahun 1937. Nggak usah menggunakan versi yang lain, kita punya sejarah kita sendiri. Terus yang kedua, saya berharap kasus Sunan Muria dan kasus Ja'far Al-Kaf secepatnya dilimpahkan ke pengadilan. Biar kita tahu bahwa kita negara hukum. Masalah siapa yang bersalah itu kewenangan Pak Hakim. Dan saya saksi pelapor siap untuk ada di pengadilan. Terima kasih Yai. Terima kasih luar biasa dari Pak Yai Insinyur Kunarto. Beliau ini insinyur tapi dalam hal hukum juga tidak kalah. Dengan insinyur apa ya? Teknik elektro. Teknik elektro nggih, tapi juga menguasai hukum. Belajarlah. Belajar nggih. Semua sama Yai. Kita hidup sekarang ini beda dengan zaman dulu kala ya. Penyakit-penyakit kiai atau ulama kita itu sudah merasa puas mendapatkan apa yang selama ini didapatkannya, sehingga nggak mau mempelajari ilmu-ilmu terbaru yang ada. Sampai sekelas Al-Qudsiyah kalau di Kudus ya, kalau di Pati Matoli'ul Falah misalkan, Al-Anwar Sarang misalkan, Langitan misalkan, semuanya hampir sama semuanya. Sudah merasa puas dengan hasil yang ia dapatkan selama ini. Muassis, pengasuh-pengasuh, ustadz-ustadzahnya itu sama. Jadi mereka seakan-akan juga nggak mau keluar dari zona amannya, nyamannya. Wah, aku selama ini hanya hafal ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf misalkan. Lalu apa belajar hukum? Ya kan nggak. Mereka malas itu, malas. Nah, Pak Yai Kunarto ini walaupun di bidang teknik elektro, tapi juga menguasai bidang hukum. Jadi hukum di Indonesia ini mayoritas dipegang oleh ahli hukum secara formal, sarjana hukum S1 ataupun MHum magister. Lah, padahal seluruh rakyat Indonesia semuanya melek hukum sekarang ini. Era digital ini semua bisa didapatkan melalui media atau melalui open minded, saling bertanya. Ya kayak Yai Insinyur Kunarto ini, luar biasa. Pak Andi Hidayat, kalau menurut saya tidak ada urusan dengan mereka yang mengaku cucu Nabi. Jika mereka menjajah negeri kita, maka wajib ditentang dengan cara apapun. Masalah ngaku cucu Nabi atau tidak, itu urusan nomor berikutnya. Yang penting yang pertama itu adalah hak sebagai warga negara dan kewajibannya harus ditegakkan bersama. Termasuk kasus yang ada di Kudus Ploso sana, Muria, Bonang, Gresik dan Surabaya, bahkan sampai ke Pinongan Pasuruan sana. Alhamdulillah, kalau nggak diperjuangkan seperti ini, siapa lagi yang akan memperjuangkannya? Ya. Karena banyak orang yang mengabaikan hal ini. Untuk apa? Wong yo sudah aman-aman saja. NU
sebenarnya sudah ada, Muhammadiyah juga sudah lama ada, tapi seakan-akan tidak berfungsi apa adanya sesuai dengan tugas misi visinya. Ini kan sangat kita sayangkan bersama ya. Nggih, Pak Andrian Rahmansyah, Kipin juga malas belajar Yai. Kipin menyukai kebodohan. Nggih. Sebenarnya belajar itu sampai mati, bukan sampai jadi kiai, jadi priai atau jadi mantri, menteri, enggak. Sampai mati belajar ini, enggak ada batasnya. Karena ilmu itu terus update, dinamis panjang masa. Densing Enmon, soalnya Kiai, Insinyur Kunarto dan semuanya. Pak Densing Enmon, bukan Insinyur Munarto, Pak Insinyur Kunarto, pakai kun. Kun itu bahasa Arabnya ya jadilah. Ya. Tapi sebenarnya bukan kun bahasa Arab. Ya. Kun jadilah Narto, orang yang banyak artone. Gitu. Bukan itu, tapi aslinya kun itu sama dengan kalau bahasa zaman Nusantara kuno itu sama dengan ken. Kalau ken itu bisa laki dan perempuan, kalau kun itu ya bisa laki perempuan. Kuntamah, Kuntoro, Kunardi, Kuniati, ya. Kalau Sekjen PWLS Pusat itu Ken Setiawan. Ken. Kalau di Jawa Timur Singosari Ken Arok, Ken Dedes, Ken itu adalah sama dengan Arya, Kesatria, Cakya, Haryo, bangsawan, itu gelar bangsawan itu. Ken itu. Dari Pak Kunarto ini orang yang memiliki banyak arto atau harta. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah ya nggih. Jenengan yuswa pinten ya? 56 berjalan. Nggih, kalau standar kerja sudah mulai persiapan pensiun nggih, tetapi tidak ada kata pensiun dalam perjuangan. Semakin bertambah umur ya semakin banyak bermanfaat untuk sesama. Guru saya itu 60 lebih, 62. Itu ya standarnya sudah pensiun. Kalau dosen 65 ya belum pensiun. Tapi kalau standar pekerja di Indonesia itu sudah pensiun. Tapi beliau tidak mau pensiun. Terus akan berkarya anfa'uhum linnas untuk sesamanya, bangsa dan negara, bahkan agamanya. Oke, berikutnya Kun Busana. Wah, ada Kun Busana bareng ini. Pak Andi Dayat, Gus Bah mengaku-ngaku sebagai orang alim, tapi menurut saya dia belum tentu orang benar. Alim di zamannya. Gus Bahuddin Nur Salim itu alim di bidangnya dan alim di zamannya. Sama seperti ketika Gus Bah bertemu dengan mufassir Indonesia, Habib Prof. Quraish Shihab ya, menafsiri kemarin surat Asyura ayat 23 ya, Kul la as'alukum alaihi ajrun illal mawaddata fil qurba. Gus Bah enggak berani mengingatkan beliaunya. Atau terkadang juga tafsir, asumsi, interpretasi Gus Bah juga ada yang kurang presisi. Sama saja sebenarnya. Cuma sudah kadung diyakini oleh banyak orang, termasuk di Jogja yang sering ngundang ya, di kampus-kampus terkenal. Seorang yang sederhana tetapi luar biasa ilmunya. Tapi sekarang itu beda. Ada zamannya masing-masing. Tidak hanya Gus Bah saja, ya sekelas Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, ya Buya Yahya, ya itu kan dulu kan orang-orang hebat ya. Ketika masalah pernasaban Habib ini ada ya di Indonesia, mereka ternyata tidak di pihak kita yang meluruskan kebenarannya. Pak Bambang Nuryanto, terus kuasa hukum di Winongan semakin mantap untuk melangkah, semoga sukses, tetap semangat. Yai Insinyur Kunarto sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di Serambi Winongan untuk memberi semangat kepada beliau-beliaunya. Saya berharap sama teman-teman pengacara dan teman-teman di PWLS atau teman-teman seperjuangan yang ada di Winongan, khususnya Bangil, Pasuruan pada umumnya, tetap bersemangat berjuang. Karena apa? Yang kami ketahui di itu kan harus dijelaskan apakah tanah itu tanah wakaf, apa tanah pribadi atau tanah milik pemerintah desa. Okay. Yang kedua, kalau itu makam dimakamkan di situ kan ada surat kematian okay, dan surat ahli waris. Terus bangunan sebesar itu kan kalau di daerah kan pasti punya peraturan daerah, keputusan bupati, izin mendirikan bangunan. Kalau itu bukan tanah wakaf, nggak bisa punya izin, dan itu dikatakan ilegal. Hampir sama seperti yang di Ploso. Cuma kita itu kan menunggu.
karena jenengan melalui jalur hukum. Iya. Tidak mau ngawur ya, beradab buruk. Kayak main preman itu jenengan bisa juga langsung dibakar itu saja bisa. Tapi nggak main gitu. Kita ini orang berilmu harus melalui tuntunan. Pakai adab lah ketimuran. Terima kasih ya, dari Pak Insinyur Kunarto menyampaikan kepada kawan-kawan pengacara yang menangani Serambi Winungan sana. Sampai sekarang masih panas-panasnya, karena rencana tanggal 10 besok ini pas Hari Pahlawan Nasional kita itu di Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf itu mau mengadakan acara ziarah kubro. Ya jelas mau mengumpulkan massa mana yang paling banyak pendukungnya. Ya ini namanya mau show of force lagi selain kekuasaan bupatinya. Nah ini sangat kita sayangkan. Dan saya mohon kepada warga Winongan 3 RW yang berhak jika meninggal dimakamkan di Serambi itu, ayo bersatu, dukunglah ya perjuangan kawan-kawan yang meluruskan ya dan membela hak kalian. Kalau mengikuti aturan bupati terbaru juga jelas tidak dibenarkan. Pengaturan baru dibuat kemarin, bisa berlaku surut. Oh manusia bayi itu lahir dulu baru hamil. Ya. Coba dipikir. Ngawur. Kita pikir itu ya, mereka itu menghalalkan segala macam cara. Ini harus jadi pelajaran kita bersama ya, Insinyur Kunarto. Satu kabupaten saja, contoh ya, di Pasuruan, kita menghadapi masalah ini begitu beratnya luar biasa. Apalagi nanti tujuan dari AIPAC, the Indonesian Israel Public Affairs Committee, ya bersama dengan Petanisia, Jatma Aswaja akan memilih dan mempromo, membranding dan men-setting pimpinan-pimpinan daerah semua, sampai presiden dalam kendali mereka. Seperti lobby Yahudi di Amerika. Indonesia akan dicengkrem, akan diatur, di remote tergantung kemauan mereka. Inilah tujuan Dajjal untuk menguasai sebuah negara. Dan Dajjal yang paling besar ya ini negara adikuasa yang memiliki gedung pencakar langit di New York sana. Nah, ini jelas Indonesia mau dimamarikakan. Nah, yai santri, kiai kita ini nggak menyadarinya. Wah, alah apa itu? Itu paling orang yang iri dengki. Pak Insinyur Kunarto yang paling iri itu paling. Bukannya iri, saya pakai nalar, 1 tambah 1 itu 2. Saya melihat suatu gejala atau fenomena. Dari 9 wali songo yang sudah diganti berapa? 1, Basulan Ampel diganti. Yang kedua, ada makam di Basulan Gresik atau Mbah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga, Basulan Bonang, ring 1 90% total ganti. Yang keempat, Basulan Muria 100% nggak ada. Basulan Muria itu mulai ring 1 sampai Basulan Muria itu habis total. Tidak ada satupun nisan asli peninggalan Majapahit, tidak ada. Berikutnya yang kelima, di makam Mantingan Jepara. Ada makam Babib. Ada makam Babib. Yang keenam, Raden Patah. Saya kesana ya itu. Ya. Saya cari-cari. Pertanyaan saya, yang membuat undang-undang nomor 5 tahun 92 tentang cagar budaya ini siapa? Pemerintah sama DPR. Yang kedua, yang membuat undang-undang nomor 11 tahun 2000 tentang cagar budaya, yang buat siapa? Pemerintah sama DPR. Saya di sini kan hanya sebagai melaksanakan undang-undang. Kenapa saya dimusuhi? Yang bodoh ini siapa? Apa ini rakyat kita yang bodoh? Kami ulangi di sini. 1, Basunan Muria. 2, Mantingan Jeporo. Mbah Raden Patah. Yang keempat, Mbah Bonang. Yang kelima, Basunan Gresik. Yang keenam, Basunan Ampel. Sekarang pertanyaan saya, di mana nisan Basunan Ampel? Kalau ada versi atau alibi atau apa, silakan aja dimasukkan ke BAP. Dan kami tegaskan di situ bahwa nisan Basunan Muria, Basunan Ampel dinyatakan sebagai situs cagar budaya yang dikeluarkan oleh
ya Pemkop Surabaya tahun 96 sama Pak Wardi. Kalau di Surabaya mungkin disembunyikan, ditutup, dikemuli, diselimuti ya. Tapi kalau yang di Muria kan nggak ada sama sekali, sudah diganti total 100% gitu. Nah ini jenengan juga akan punya tugas berat lagi untuk menelusuri Ya. kemana batu-batu nisan ini. Di sini ada berapa ada 4 tahapan. Tahap pertama nisan dibongkar, habis itu kemana larinya? Ada 2 versi. Versi pertama yang ada mengatakan ditanam di daerah situ. Versi kedua ada yang dibawa ke Pekalongan. Nah dari situ ada lagi setelah dipugar nisannya tidak ada, baru diganti pertama. Model yang lama. Model yang lama itu model-model yang tepatnya Mbah Sunan Kudus nisannya. Terus yang kedua model Yamani, model punyanya Mbah Sunan Ampel sekarang. Terus yang ketiga model yang terbaru sekarang ini. Berarti setelah pergantian nisan lama sampai sekarang ada 3 kali pergantian. Sudah kami sampaikan ke penyidik untuk khusus Mbah Sunan Muria. Dan para penyusup mereka itu bergerilya mengangkat orang-orang kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama kita untuk bersama dengan tentara mereka menganggap jenengan itu bodoh semua. Alah paling turu kabeh, ibarat orang maling punya ajian sirup di Gananda. Alah paling waruh. Modusnya memang kita pelajari, modusnya merekrut pengurus yayasan untuk menjadi anggota. Setelah modus pertama merekrut yayasan Waliwah Aulia Sejawa, direkrut. Yang kedua menempatkan orangnya di yayasan, contohnya Mbah Sunan Bonang, termasuk di Surabaya sini. Terus yang ketiga setelah 1-2 baru eksekusi pergantian nisan dengan mengkaburkan sejarah masa lalu. Buat sejarah baru. Ya, sejarah baru. Versi mereka. Jenengan terima ya, Mbah Sunan Kudus itu anaknya Mbah Sunan Ampel. Jenengan terima? Enggak. Perlu kami tegaskan di sini ke para yai. Kemarin saya sampaikan, Mbah Sunan Kudus siapa saudaranya? Mbah Sunan Ampel siapa saudaranya? Mbah Sunan Ampel berapa punya istri? Berapa punya anak? Saya kemarin sampaikan sama teman. Silakan Anda jawab dan sampaikan sama Pekalongan. Siapa saudara kandung Mbah Ampel? Berapa istrinya? Berapa anaknya? Kalau bisa menjawab saudaranya Mbah Ampel, punya istri berapa, punya anak berapa, nanti akan ketahuan sisilah Mbah Sunan Kudus sama Mbah Sunan Muria. Nah itulah Yai yang kita luruskan dari pembengkokan ya, mulai dari sejarawan Ba'alawi ya, Salim bin Jindan, Dia Syihab ya, dan dari Marga Asegaf itu memang sudah sejak dulu ya mau mengacaukan sejarah Indonesia, termasuk diantaranya berdasarkan kitab Al-Imam Al-Muhajir yang saya punya, memang mencatat seperti itu. Dikuatkan lagi oleh Samsuddohiro ya, sama pengarangnya, tapi merekrut Kiai Nusantara, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, seorang tokoh nasional kita, direkrut untuk menerbitkan satu kitab yang bernama Al-Imamul Muhajir, dan di situ menyebutkan bahwa Mbah Said Ja'far Shadiq itu bin Said Rahmatullah Mbah Sunan Ampel Surabaya. Nah ini kan mau cuci otak lah, karena mengembalikan sejarah, digiring untuk sepakat dengan versi mereka, padahal tidak sesuai dengan data dan fakta. Sekelas UIN Wali Songo Semarang saja kena kok. Sekelas UIN loh Yai. Rektornya itu yang Mukibin dulu. Kalau sekarang saya wallah alam deh, jangan protes saya. Kalau yang Pak Taufik ya bersama kita Mas. Pak Taufik masih bersama kita nggih. Nggih, alhamdulillah. Ketua Yayasan Sunan Muria sudah bersama kita? Enggak. Belum nggih? Belum. Masih wait and see nggih. Enggak musuh kita. Enggak musuh. Musuh kita. Malah musuh jenengan. Lah ini loh. Dulu Belanda menjajah lama ya, gara-gara kasus seperti ini yang terjadi di saat kita loh Pak Yai Insinyur Kunarto. Sebenarnya gini Yai. Kalau kita melihat apa nasab dari itu kan dari jalur laki-laki. Yang menjadi pertanyaan kita kan gini toh. Dari Mbah Jumatul Kubro itu punya istri berapa? Punya anak berapa? Habis itu Mbah Jumatul Kubro punya anak namanya Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi.
Itu punya istri berapa, anak berapa. Mbak Asmoro Kondi itu menikah dengan Dewi Sasanawati, dengan Sasanawati Putu Campa, punya anak 2, Mbak Ali Murtado sama Mbak Sunan Ampel. Mbak Sunan Ampel istrinya 2, anaknya 14. Mbak Ali Murtado punya istri 2, punya anak 3. Lah nanti dari sini terjadi perkawinan. Nanti nanti punya Mbak Sunan Muria sama Mbah Sunan Kudus. Jadi Mbak Sunan Muria diarahkan ke Sunan Mandalika, jenengan nggih? Setuju nggak? Nggak setuju. Nah, inilah. Ini harus diperjuangkan ya. Nanti kalau nggak diperjuangkan, wong ini sudah dicatat ini loh. Saya punya risalah, bukan ya. Ini loh ya. Sejarah Sunan Muria. Sunan Muria Today. Ini semua berbahaya ya jika diyakini oleh mahasiswa sekelas perguruan tinggi saja ya berpegang teguh pada pendapatnya LBY sana. Terus akan seperti apa? Santri, murid kita, jamaah semua akan mengikutinya. Argumentasi itu bisa dimentahkan ya. Dengan catatan siapa istrinya dan berapa anaknya. Kalau jalur laki-laki semuanya bisa bikin jalur laki-laki. Yang dikarang itu semuanya kalau jalur laki-laki. Yang jadi pertanyaan kita itu siapa istrinya, berapa anaknya. Jadi sederhana ya. Sederhana, kita pakai logika kita sederhana, nggak usah muluk-muluk. Itu sudah saya sampaikan sama Dr. Anasom, pengarang kitab Sejarah Sunan Muria. Silakan Anda berdebat dengan saya. Siapa istrinya Mbah Sunan, Mbah Jumati Kubro, dan berapa anaknya? Mbah Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi, berapa istrinya, berapa anaknya? Yang ketiga, Mbah Sunan Ampel, berapa istrinya, berapa anaknya? Begitu juga dengan Mbak Ali Murtado. Begitu juga dengan Mbah Sunan Muria, berapa istrinya, berapa anaknya? Mbah Sunan Kudus, berapa istrinya, berapa anaknya? Terus istri anak, jangan laki-laki terus. Nggak bisa jawab, saya yakin nggak bisa jawab, karena dia kekurangan referensi. Mungkin ya itu tadi ya. Sebenarnya referensi-referensi itu disertakan di dalam Sunan Muria Today itu, cuma kurang teliti gitu loh. Kadang-kadang manuskrip itu ditulis ulang dan dirubah oleh pemenang perang. Apalagi kalau penulis itu dekat dengan pemenang perang Belanda kan pada waktu itu ya. Ya versi mereka sama dengan yang di Cirebon ya. Kalau kita ingat peristiwa Jepang memporak-porandakan Pontianak Kalbar itu sampai ada peristiwa Mandor itu ya. Itu pembantaian Mandor itu hampir 22.000 orang dibantai, termasuk diantaranya keluarga Kesultanan Al-Qadiriyah, Istana Al-Qadiriyah Pontianak itu dibunuh semua. Terus tiba-tiba setelah itu ada orang lain yang datang mengaku sebagai dzurriyyah dari Hamid Al-Qadri, ke atasnya sampai Abdurrahman Al-Qadri, ke atasnya sampai Husain Al-Qadri lah. Ini kan ngaku-ngaku kan bisa ya, lalu menulis kembali sejarah leluhurnya sesuai dengan kepentingan mereka. Bisa juga terjadi seperti itu. Jadi yang jenengan sampaikan tadi itu termasuk logika sederhana ya. Gampang lah, jangan terlalu mulu-mulu. Berapa istrinya, berapa anaknya, udah gitu aja. Siap. Kadar ofisial, siapapun yang membela kaum Ba'alawi dengan dasar Fakih Muqaddam dan lain-lain batal keislamannya. Tadi kan saya sampaikan dalam kitab Tuhfatul Ahbab itu permintaan dari Al-Faqihul Muqaddam terhadap anak cucunya 3, diantaranya yang ketiga adalah taubatnya walaupun sudah mati di alam barzah kuburnya itu masih diterima dan diijabah oleh Allah Ta'ala. Coba jangan cari kitab manapun, nggak pernah akan ada. Jadi kalau ini dibaca oleh kiai-kiai yang alim ya, mereka kiai-kiai kita akan sadar semuanya, insya Allah. Kalau mau membaca loh, mau melek loh, lah kalau nggak mau, bagaimana? Terus sebab itu Gus BH sudah melihat video saya melalui teman-teman yang menghubungi saya. Cuma AB begitu saja, mengabaikannya. Karena alasan ya, mungkin saya ini dianggap orang bodoh juga ya bisa. Ya nggak apa-apalah. Menyepelekan orang itu suatu saat akan menjadi sepele sendiri. Jadi jangan begitu. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing orang untuk saling melengkapi. Pak Yai Insinyur Kunarto ini juga punya kelebihan yang saya tidak punya. Mungkin sebaliknya juga bisa ya, saling melengkapi ya. Nggak bisa perjuangan ini harus Yai Kun saja, ya tidak, ya semua warga Kudus sana, seluruh rakyat Indonesia.
Jadi misalkan nanti mencapai keberhasilannya, ya bukan jasa panjenengan, bukan jasa saya, enggak, sama-sama kita ini fardhu ain setiap warga negara untuk melakukan pembelaan pertahanan terhadap negaranya. Ketika dianeksasi, ketika mau dikuasai, diserang oleh musuh-musuh bangsa. Lah ini sudah musuhnya ada di depan mata ya, tapi kita tidak melihatnya atau mengabaikannya, itu bagaimana? Aneh ya ini, kadang-kadang dipikir-pikir aneh. Pak Dharma Angling, kat simbok wafi kok dilayani, mat siapa dia? Oh, gini. Pak Denan Cecep, jelmaan dedemit Ya'jud Ma'jud dajjal rizqun. Gini. Sing rondo ekstrim enggak tak bacakan. Tapi nanti aja nggih. Berikutnya Pak Ahmad Ghufroni, kajian sejarah di bawah Belanda. Kajian kitab nasab tidak nyambung, kajian filologi tidak ada manuskrip, kajian genetika tes DNA, dapur grup G, kajian akhlak ajur, palsu, sejarah dipalsu. Terus apalagi yang dibela Pak Ahmad Ghufroni? Coba disidangkan di Den Haag sana lah ya. Kejahatan perang mungkin ya. Ini perang asimetris namanya, perang media. Dan kita ini belum siap sebenarnya dalam persaingan global, tidak hanya ekonomi saja, termasuk perang propaganda. Bahasa inteleknya itu apa propaganda itu? Termasuk provokasi lah ya. Framing media, menguasainya, itu perang zaman sekarang ini. Oke. Berikutnya Pak Denan Cecep, Umar Hafid melotot kebanggaan para kipindung. Perang Tolian. Kata simbok Gwanteng Dharma biasa. Nggih. Para jawurek Pak Yai, tapi Baklawi itu senjatanya cuma pengakuan nasab. Kalau senjatanya dirampas PWLS, maka mereka rungkat. Makanya mereka getol, ngotot, ngaku cucu Nabi. Waspadalah, nggih para jawurek. Nggih. Cuma kiai-kiai ulama-ulama yang berjuang ya di PWLS itu saya sarankan jangan ngaku-ngaku jadi cucu Nabi. Itu aja. Itu yang kami harapkan. Karena nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Sudahlah, kita ini sama-sama sudah membaur dengan semua. Kita ini warga bangsa. Sudah. Jangan sampai saya yang asli cucu Nabi. Pak Allah itu palsu semua. Lah ini sama saja rebutan berkat nanti. Iri dengki akhirnya nanti ya ini. Tidak, kita ini meluruskan, meluruskan yang bengkok, yang salah yang ada. Berikutnya Pak Jerry, Assalamualaikum Yai, Sugeng Dalu, Wong Pekalongan kajian derek nyimak Yai. Semoga para mukibin bisa tercerahkan nggih. Matur suwun. Waalaikumsalam Pak Jerry. Amin, matur suwun. Pak Bambang Nuryanto, ngaku orang Arab tertolak, ngaku orang Indonesia tertolak. Ternyata hablu grup DNA-nya G. Nggih. Gampang seperti yang Pak Kiai Kunarto sampaikan tadi, logika sederhana saja. Ingin mengetahui kalau Baalawi itu plat G itu, mereka tidak bisa mengucapkan Qaf. Qaf diganti G. Misalkan As-Segaf ya, aslinya As-Saqaf. Kemungkinan nanti kalau membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, bisa juga. Ini alasan nanti, oh itu logat Hadramaut, Sab'ul Mathani, ya Fatihah ini bisa macam-macam kiroahnya, kiroah sab'ah, bahkan kiroah asroh. Ada yang mengatakan seperti itu, mau keles ya. Al-Qadri, padahal aslinya Al-Qadri. Ya, nanti lama-lama yang ko semua itu jadi G. Magodir, padahal Makodir aslinya. Jadi Abdul Qadir, Abdul Ghadir, semuanya sama semua. Jadi plat G. Gampang ini. Jadi mereka itu nggak bisa mengucapkan Qaf, jadi G semua, jadi plat G. Dari segi makhrijul hurufnya. Berikutnya Pak Rio Rianto, antara para Habib dengan Kiai pro Habib, memang mereka itu mempunyai tujuan yang sama, menghancurkan NKRI atau itu satu ideologi. Nggih, Pak Rio Rianto. Ini sangat berbahaya. Karena ada kiai-kiai sepuh kita ini yang nggak ngerti apa itu Petanisia. Artinya bagus, singkatan dari pecinta tanah air. Kan bagus ya ini. Jatma Aswaja, Jamiah Thariqah, Al-Mu'tabarah, Ahlussunnah wal Jamaah, bagus namanya. Lalu diajak gabung, wes di Dewan Fatwa sajalah. Nah ini yang kami minta, Kiai Suhadi Abu Ammar itu kan menjadi Dewan Fatwa Petanesia DPC Pasuruan sana tahun 2022 sampai 2027. Saya mohon beliau untuk klarifikasi. Itu dulu tahun 2022 nggak ngerti, gabung sama Petanesia ya.
nggak ngerti tujuannya kan bagus Indonesia menyatukan visi-visi Nusantara itu apa itu. Akhirnya beliau 2023 mulai bangkit mikir, akhirnya membela perjuangan kita ya, Yai Imad, Gus Abbas, Raden Haji Umar Irama, Raden Syarif Rahmat, Raden Romoyo Joko Samad dan lain sebagainya di pihak kita. Nah ini yang perlu dijelaskan karena banyak kiai-kiai yang nggak tahu menahu tentang sejarahnya apa Petanesia, apalagi IPEC itu apa, nggak ngerti gitu loh. Nggih ya, masih lugu lah ya. Nggih. Terus tak lepet celengan Semar tidak ilmiah, tapi kayak novel Mbak Mukmin cuma bisa terocos dan ngeyel. Nggih. Peranto Realan, Pak Yai, segera susun ulama sejarah perjuangan Indonesia juga sejarah kedatangan mereka dan migran dan melibatkan kementerian. Nggih, insya Allah Pak Peranto Realan. Nggih, terima kasih atas masukannya, akan kita laksanakan segera. Nggih. Nah ini Pak Yai Insinyur Kunarto lagi, harapan panjenengan nggih, apakah hanya yang jenengan surati ya ini saja atau juga Kabupaten Pati kerjasama untuk meluruskan sejarahnya Mbah Sunan Prawoto ya, Mbah yang ada di Juwono, Mbah siapa ya, Sunan Ngerang ya, itu kan juga kan nggak karu-karuan ya, jenengan apa nggak rencana ke situ juga? Tapi kan butuh, kita fokusnya Surabaya sama nanti Mantingan, karena Mantingan kan dilindungi sama satu undang-undang, yang kedua itu kan ada SK Menteri. Oke, Mantingan itu. Mantingan sama Mantingan dengan ini Kalinyamat ya? Kalinyamat, Mantingan Kalinyamat. Itu kan SK-nya sama. SK-nya sama dengan Mbah Sunan Muria. Datanya kita sudah ambil kemarin. Oh, alhamdulillah. Tinggal kita bikin surat, kita lampirkan udah jadi. Kalau yang Mbah Ngarang kita butuh survei data lagi tambahan untuk proses lama. Kita kan gitu kan 3 bulan ya. Prosesnya. Nggak mungkin langsung 1 lembar 2 bulan langsung kita gantikan. Nanti tugas Yai Kun ini luar biasa ya. Tapi alhamdulillah Jepara sudah berdiri ya PWLS. Jadi agak terbantukan. Ketuanya saya. Alhamdulillah. Mas. Jadi Pak Yai sinten? Niki Mbah Mas'ud Kasepuan. Romo Kiai Mas'ud Kasepuan PWLS Kudus. Beliau tidak tampil di kamera tapi di belakang kita. Jadi saya sampaikan salam untuk Ketua PWLS Jepara bahwa beliau mendukung panjenengan semua dalam perjuangan meluruskan sejarah yang ada. Jadi nanti Pati juga sudah ada ya sebenarnya. Cuma ya itu tadi hari-hari ini juga terbelah dalam kasus bupatinya. Kemarin yang makam Usman bin Yahya di Pati Kidul Tambak Romo sudah sirna. Sekarang kan tinggal meluruskan ini yang tarik ulur juga ya. Tapi alhamdulillah di daerah-daerah jenengan sekarang ini tidak banyak habaib yang berani malai kiai-kiai kita. Sekarang nih, dulunya itu wah luar biasa penjajahan sampai door to door, gang per gang, jalan per jalan. Tadi saya juga dihubungi sama seorang kiai sepuh dari Inggris, suruh untuk menyampaikan ke seluruh halayak umum bahwa perilaku habaib itu sejak lama meresahkan dan tidak ada rasa takut ketika melakukan kesalahan. Tadi baru saya dihubungi oleh beliaunya, telepon langsung, karena beliau sudah lama sejak kecil bergaul dengan mereka, bisa membuktikan. Jadi kalau habaib itu melakukan kesalahan atau dosa itu nggak merasa bersalah dan dosa. Ya karena kemungkinan itu tadi dijamin oleh leluhurnya. Jadi kan ngelakuin dosa lah ya, nganu ya ini. Takut ya ini. Terus terekam langsung di wajah kita itu loh, seakan membekas itu loh, salah tingkah itu loh. Aku nyolong ya dosa itu. Ngapusi ya. Direkayasa supaya benar itu bagaimana. Nah, tetap nggak bisa, akan membekas di wajah kita, perilaku dan pikiran kita tidak tenang. Tapi kalau mereka biasa ya. Biasa. Tadi saya ditelepon, demi Allah ya, saya siap bersaksi. Teman saya itu dari habaib gitu. Nah ini untuk pelajaran. Kalau kiai-kiai itu kan nggak ngerti karena didekati macak wali, macak cucu Nabi, akhirnya kiai-kiai khusnudan saja. Langsung iya baik kok, baik berarti kiai itu orang-orang yang iri dengki saja, itu habaib itu cucu Nabi kok baik semua. Iya acting kok. Ibarat main sandiwara, main film itu acting, nggak temenan. Jadi ini berikutnya cak lepet. Masyarakat udah pada sadar dari ajaran ngibul, si tukang dawir suka lelang barang bekas mengatasnamakan peninggalan Rasul. Alhamdulillah. Pak Gavin,
lambene Habib Yahudi nggone dijejeli sandal Romo. Nggih jangan, nggih diingatkan terus. Memang nggih kalau nanti saya murui kayak jenengan ini ya saya oh kiai kok gitu. Wah, nanti kan ya keburukan tidak dibalas dengan keburukan. Tapi kadang-kadang ya megdelno hati. Gitu didoakan dari usahakan ya ini didoakan kalau nggak berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nggih, jurus nanti kan kelemahannya. Jurus terakhir. Jurus mabuk nih. Kita pakai. Lah, nggih. Jadi dari seorang Kiai Kasepuhan Kudus ini jurus terakhir apa Kiai? Kira-kira jurus Kita kan sudah punya bendera yang harus ditancapkan untuk memerdekakan Indonesia. Termasuk kita punya Hizib Nasr Bahri dan sebagainya kan harus ditegakkan itu. Sekarang harus dimulai. Tapi Hizib Nasrnya jenengan sama Hizib Nasrnya Habib beda lah ya? Beda. Ini saya punya kitab Hizib Nasrnya karena Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad. Ya, kita dari Aswabil Hasan, Bapak Langitan sama Mbak Miftah Bangilan. Mbak Miftah Bangilan. Oh, nggih. Bangilan juga Tuban juga ya nggih. 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 Allahumma bisatwati jabaruti kohrika bisurati ghotati nasrika dan seterusnya itu. Nanti sudah kita semua kita gerakkan itu. Nggih. Masing-masing cabang harus dilakukan. Sudah selesai. Setiap cabang melakukan itu, nggih. Jadi dijadikan sebagai rotip khusus untuk menghalau energi jahat ini ya, nggih. Salah satunya adalah itu yang kita bisa menggulingkan. Nggih, terima kasih ya atas masukannya. Nggih, kalah gemet. Kok kalah gemet sih? Gak kalau gemet. Kalau gemet itu anaknya Raden Wijaya, penguasa Majapahit pertama. Kalau gemet. Pak Andrian yang sahabat baik tapi ngajarin kesesatan, nggih. Acting itu namanya tadi Pak Andrian. Berikutnya, saya selalu panjang umur Kagem Yai. Moga bisa menjadi presiden RI Kagem Yai ya. Jangan jauh-jauh nih. Doa itu yang sesuai lah ya. Kalau memang iya ya nggak apa-apa. Tapi saya harus siap dibunuh oleh Mama Rika sama Israel. Kenapa kok saya mengatakan tidak negara Amerika atau Israel? Mama Rika sama Israel. Karena YouTube Google ini milik mereka. Kami akan disomasi dan di lampu kuningi oleh mereka, peringatan langsung dihapus channel saya. Jadi kadang-kadang wong nyebut no Amerika ora iso, enggak Mama Rika sama Israel. Nggih, jadi kalau saya jadi presiden ya siap-siap mati. Gitu. Tapi insya Allah kalau dilindungi oleh Allah yang Maha Adil ya Maha Kuasa ya, wong nyawa itu milik Allah Taala, bukan milik saya. Nggih. Jadi syaratnya harus bersih, ya bersih hatinya, ya bersih tujuannya benar-benar untuk nusa bangsa dan negara. Kalau sudah dalam ranah negara, ya tidak membedakan suku bangsa mana saja, bahkan agama mana saja dirangkul semua, rukun damai semua. Jadi nggak ada rasis, fasis itu dilarang semua. Sebenarnya kami ini malu ya mengatakan rasis fasis itu malu saya semua. Cuma karena saking kebangetannya itu. Kalau dikasih kata tauriah saja kalimat persemon itu mereka nggak bisa terima itu. Pak Iwan Saptadi, kapan buku kumpulan Qur'an diterbitkan ya? Sudah proses ya, sudah 100%, tinggal proses cetak. Pak Sugiono segini, aku bukan pengikut dan penganut Habib, tapi aku tidak mencaci maki dan membenci Habib, cuma aku menghindar dari kelompok Habib karena aku wong Jawa. Oh, nggih, semuanya Pak Sugiono Sugiani bisa mendapatkan hidayah seperti panjenengan di mana saja asalkan tetap tidak boleh superior berlebihan. Misalkan Jawa sentris ya, wah aku Jawa ya enggak, sama-sama kita ini sudah membaur satu nusa satu bangsa. Berikutnya Pak Gavin, Ali ini kayaknya sudah ada. Pak Jiji Garok Wafi udah debat aja dengan makan dam palsu. Pak Zainul Arif, kalau kiai yang punya pondok besar itu maka jurus mereka orang-orang baik yang lemah padahal sudah nggak kuat kalau jadi orang jahat nih. Kiai yang besar, pondok pesantren besar itu kiainya sudah didekati oleh mereka. Termasuk yang terjadi di Lirboyo, Ploso, Blok Agung, Langitan, ya itu sudah didekati oleh mereka. Pinter mereka nyusupnya ya. Salaman. Gue salaman ya semua lah. Selagi Pak Yai tidak salaman sama Habib, ya nggak mungkin kena. Ya selain yang terjadi sekarang itu, kita nanti akan gerak di seluruh kabupaten ya. Doakan aja. Amin. Kadang-kadang yang muda-muda ini malu dengan jenengan ya. Jenengan yang sudah usia di atas 56 dengan 70 nggih. Hampir 70 saya. 6 pinten? 67. 67 malah
dari Kudus, Surabaya kemana-mana. Yang nom-nom itu di mana? Aduh, kadang-kadang malu ya, Ya Allah, yang nom-nom kok malah diam saja. Ya padahal jenengan-jenengan ini memperjuangkan nasib mereka. Ini nggak main-main loh. Jangan disepelekan loh, ini bahaya. Contohnya ya di Pasuruan, bupatinya Mukibin. Lalu nanti kalau semua bupati di Indonesia Mukibin, acur ya. acur. Sudah Petanisia itu memiliki program ya, bersama dengan IPEC itu memiliki program untuk mengatur setiap penguasa yang ada, baik penguasa pemerintah daerah atau pemerintah pusat, wilayah pusat semua, bahkan presiden juga. Alhamdulillah kemarin di Kudus kalah. Mukibinnya kalah nggih. Alhamdulillah nggih. Allah. Tahun 2024. Iya, kemarin kalah. Yang memperjuangkan jalan Ja'far Al-Qasas, bupati yang lama ya gitu. Iya. Yang Mukibin itu Iya. ya gitu. Pengumuman bupati yang masih Mukibin di Kudus ya, nggak ada berkahnya jenengan dekat dengan habaib, karena jenengan akan dicap menjadi pengkhianat bangsamu sendiri. Dengarkan ini yang saya sampaikan. Semuanya yang dekat dengan habaib itu nggak punya berkah sekarang ini. Buktinya coba, kalau Mas Umar bin Hafid ya datang ke Indonesia kemarin itu harusnya kan nemui di Jam'an Nur Khotib, wong itu boloplek yang dulu diundang pidato bahasa Arab di Darul Mustafa Tarim sana, di pondoknya Mas Umar bin Hafid sana. Kenapa kemarin waktu datang ke Indonesia Mas Yusuf Mansur nggak diundang untuk nyalami lah, paling nggak menemui beliaunya? Kenapa? Sudah kere. Ya. Sudah nggak ada uangnya, untuk apa? Cari ke Indonesia. Ya cari yang lainnya ya, Ya. Yang punya nama, yang kaya raya, kan begitu. Benalu. Benalu. Kalau masih Indonesia dulu masih belum rame gini. Nggih. Masih di Tebuireng, terus di Gresik yang Di Gresik juga kan? Iya kan, itu kan rame acara itu. Nggih. Ya jadi ini loh. Ayo podo melek kabeh tangio, maca surat Kahfi ayat pertama sampai 10 itu istiqomai setiap malam Jumat, kalau bisa setiap malam. Saartine, sak maknane, sak tafsire kalau bisa. Kalau bisa seluruh surat Al-Kahfi sampai 110 ayat ini. Ayo, nanti akan waspada kok. Waspada, ternyata iki dajjal iki ya gitu loh. Oh iki ya jenenge Ya'juj Ma'juj ya. Oh iki jenenge dajjal iki, penipu, pembohong, pendusta iki ya. Ketemu gitu loh. Ketemu. Lah yang ada di benaknya ulama kiai-kiai kita itu kan Mas Umar bin Hafid itu wali Allah, cucu Nabi. Sudah sugesti duluan ya. Jadi sudah di dalam memorinya itu. Padahal ketika coba nih, Mas Umar bin Hafid itu imamahnya dicopot ya, sama jubahnya copot. Coba kalau nggak percaya, nggak ada, nggak punya daya. Jubahnya dicopot, penutup kepalanya dicopot, sudah nggak punya kekuatan. Kekuatannya ada di situ. Dari situ. Ya itu bagaimana cara untuk menyingkirkan. Nah, energi itu seperti yang jenengan sampaikan Hizib Nasr itu. Itu harus. Nggih. Luar biasa. Cadar official. Para mukmin baru itu orang-orang nggih. Pak Sandriono, Pak Boris Van Java, benalu ya mereka nggih. Benalu ya. Nunut urip. Jadi nunut urip. Nanti NU dihina nunut urip ya mereka. Nggih. Jadi benalu itu menyedot saripati makanan yang ditempelinya ini. Ditempel di NU, ngerusak NU. Polanya kan bisa dibaca. Makanya 9 wali songo itu kan dirubah. Dibalawikan. Dibalawikan. Seluruh wali songo nasabnya diganti Balawi semua. Itu loh. Tapi kalau misalkan kita diajak debat, kita siap. Wah, sangat siap ya ini. Mereka Habib itu mengatakan percaya diri bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi. Ada kitab, iya ada kitabnya, itu karya siapa? Ya, kita Ba'alawi. Bikinan Ba'alawi kerjasama sama Belanda. Semua orang bisa nyatat. Tapi catatan paling tua ya dari Nusantara sendiri itu yang akan menghapus, menghapus dan menggugurkan kebenaran versi mereka. Pak Yugisa, Pak Yai mau tanya, apa hukumnya jika saya keluar torekohnya Habib Lutfi? Oh wajib. Pak Yai kesepuan Pak Yai dari Kudus. Nah silsilah torekoh mursidnya Mongkotek itu terputus. Kalau bertorekoh tapi mursidnya itu tidak nyambung silsilah keilmuannya, maka akan konslet ya. Biasanya ngomong misu. Dan itu nanti akan menjadi penyakit. Ya. Jadi penyakit kalau sudah
setua itu susah tuh disembuhkan penyakitnya torikoh itu. Kayak Pak Yai Mim yang itu kan ya seorang dokter dosen juga ya miso ya. Ya, miso barang-barang sing nang jero metu kabeh iki. Ya berarti torikono nggak nyambung itu. Iya. Konslet. Ibarat listrik itu dipaksa nyambung. Akhirnya ya konslet. Komputer, HP, kabelnya itu dipaksa-paksa. Akhirnya ya konslet. Konsleting. Otaknya, perilakunya, ucapannya konslet. Nggih, tadi nggih wajib nggih. Nanti untuk menghapus jejak pengaruh energi jiwa itu ya sama puasa 3 hari berturut-turut lah. Kalau memerdekakan budak kan nggak bisa lah ya. Kasih makan 10 fakir miskin atau 60 fakir miskin kalau mampu ya. Untuk menetralisir energi-energi negatif yang sudah masuk ke dalam memori jiwa panjenengan selama ini. Nanti ikut torekohnya yang jatman aja, gitu. Torekoh al-mutabarah, nah dia, Pak Yai Khalwani, ikut NO saja, jelas itu nyambung itu. Torekohnya Habib Lutfi bin Yahya yang Sadiliyah itu nggak nyambung kok. Dari Mbah Ilyas itu kan langsung Yahya, bukan di Po Anom, di Po Wongso. Guru ini di Ba'alawi kan. Putus di Ba'alawi. Nah iya. Itu nih bahasa Jawa ini kurang ajar. Mohon maaf nih. Lah iya guru ini dirubah-rubah nasabe. Iya toh. Ganti kok. Pak Ali di Po Wongso nanti bin Yahya. Po Anom di Po Wongso di Ponegoro. Di Ponegoro ya bin Yahya. Buwono ketiga kan. Iya itu tadi ini bahasa. Diputus mulai Mbah Ilyas terus di bin Yahya kan. Makanya penalu. Guru ini dewe. Nempel gurune ditenggelamkan ibaratnya ngono atau dirubah. Kalau tawasul ke Mbah Ilyas terus bagaimana? Kan nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Kirim surat, kirim paket itu nggak sampai. Nggak salah. Yang alamatnya jelas ya. Nggih. Subhanallah. Karena saya sudah tabayun ke Purwokerto. Jenengan tabayun sana Di ini. sana warga. Di silsilahnya aslinya seperti ini dibelokkan ke sini. Dirubah karena nantinya itu begini ya. Saya membaca kitab-kitab karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, termasuk majmuk kalamnya dari murid-murid dan anaknya juga, bahwa memang toreko yang paling diterima itu toreko Alawiyah. Lah Alawiyah ini bisa Alawi dari keturunannya Ali bin Abi Thalib ya, atau Alwi bin Ubaidillah. Nah ini kan jumbo. Lalu semua diarahkan bahwa toreko yang paling sahihah itu adalah toriko Alawiyah ya, Alawiyin, Alawiyin Ba'alawi, Robito Alawiyah. Berarti ya toriko nggak ikut Robito Alawiyah, Jatma Aswaja, semua nggak sah. Nanti ke situ, digiring ke situ. Dan anehnya dia juga keblinger, nggak ikut Jatman malah ikut Jatma Aswaja. Lagi piye to ki? Salaman lah ya. Salaman ya ini, jadi salam dirangkul. Iya. Biasanya tepuk, apalagi kepalanya dipegang. Iya, udah selesai. Gendam ya itu. Iya, gendam atau pelet. Obatnya apa? Obatnya apa ya? Cuma innalillahi wa inna ilaihi Oh, raji'un. hilang ya. Jadi tolak balaknya itu Ya. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati, off itu. Anu mahabbatnya ndak akan masuk. Di saran dari Yai Sepuh Kudus, kalau disalami, kalau dirangkuli itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ya. Masuk ya? Alhamdulillah itu kan kalau memang itu berkah. Ini kan menyesatkan. Jadi innalillah. Tatapan matanya Mas Umar bin Khattab itu tuh tajam loh ya. Itu sampai masuk ke dalam jantung ya. Jadi orang yang ditatap itu kena ya. Seperti notis. Nggih, kayak hipnotis, bingung dia kayak iso turu. Saya nggak bisa. Ya nggak bisa. Saya pernah ketemu di Tebu Ireng. Tebu Ireng ya. Iya. Saya biasa masuk dekat beliau. Tuh, Habib Umar sendiri pun dengan saya nggak pernah. Jadi nggak nyambung paling iki. Iki kayak iso ditipu iki. Nggak bisa. Paling kan. Jadi dulu itu orang-orang tertentu kan itu. Saya tadi kasih tahu Mbak Basir itu 22 tahun yang lalu. Mbak Basir itu. Iya Mbak Basir. Jangan dekat-dekat orang ini. 22 tahun yang lalu. Udah 22 diingatkan. tahun yang lalu saya sudah dikasih tahu. Sudah waskita berarti. Itu sampai putranya Mbak Basir itu pernah dimintai Lutfi untuk silsilah tadi. Silsilah tadi itu.
Wong kuliah kok takon silsilah. Iya. Waktu di rumahnya Mbak Kiai Muhaimin dan Gunardo. Nggih. Temanggung Paraan nggih. Almarhum nggih. Itu bertiga kayak jenengan ini terus saya. Nggih. Jadi saya jadi saksi hidup kalau dia minta tolong sama Gus Badau. Pak Yai Muhaimin Gunardo itu Thariqah Sadiliyah ya ini? Iya, Sadiliyah. Saya dekat dengan beliaunya. Dulu itu pejuang Parak, Kiai Parak, Tembak Bambu Runcing. Itu abahnya Bambu Runcing. Nggih. Parak Bambu Runcing. Bambu Runcing, nggih siap. Jadi habaib itu rahasianya adalah sama seperti penciumannya copet. Copet itu tahu kalau ini punya duit. Iya. Melakuni wong sing punya duit itu beda. Ngerti orang mungkin copet salah, copet itu nggak mungkin. Lagi wong kere, atau gini terminal ya, masuk atau bandara ya, atau pelabuhan ya. Ini orang luar kota ini mesti bingung ini. Atau tukang gendam hipnotis itu kan ya juga begitu ya. Kalau Pak Yai Kun ini kan ngerti hukum, ya sulit hipnotis. Orang pengacara ya, hakim jaksa itu sulit. Tapi kalau disirep bisa ya. Jangan ditek supaya tidur itu bisa. Lah, itu caranya. Jadi pencuri itu juga daya penciumannya tahu objeknya. Oh ini punya ini. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu ayo hati-hati dan waspada. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Pak Toko Mazaya, Pak Ala Benalu nggih. Kang Brot, Assalamualaikum Jakarta Barat, Ditri Kiai Nur Sihat selalu telat nyimak nggih. Enggak apa-apa Kang Brot, nanti ikuti yang versi setelah ini. Pak JJ Garok, Habib datang ke Nusantara nggak ada gunanya. Bagi rakyat Nusantara masih bermanfaat ikan mujair. Walau pendatang bermanfaat bagi rakyat Indonesia nggih. Ikan mujair itu menjajah ikan betik. Padahal lebih gurih kan betik itu. Sekarang di rawa-rawa di sungai-sungai kita itu betik itu hampir punah. Yang banyak itu kan mujair karena mujair itu lebih ganas. Nggih, tapi lebih bermanfaat juga ya. Ya podo-podo rono gurih sedikit tapi bentuknya podo, hampir sama, tapi rasanya beda. Kalau betik itu gojos, minyak ya, gurih rasanya. Nggih. Pak Cici Karok. Pak Buli Rayu. Sebenarnya nggih sambil baca. Umar Kafid nggak usah dicopot imamah juga nggak kelihatan kalau dia cucu Nabi. Itu kalau jenengan nggak terkena sugesti gendam dari beliaunya Buli Rayu. Tapi yang lainnya itu kalau sudah kena gambar seperti ini loh ya. Ini langsung terkikuk-kikuk gitu. Karena berdasarkan kostum namanya. Kostumnya itu mendukung gitu. Termasuk properti yang mendukung keberhasilan dari aksi. Pak Andi Dayat, kaum Habib tidak perlu lagi diajak debat karena mereka selalu menghindarinya. Mereka nggak mau debat, Pak Andi. Tetapi sekarang mereka menyewa jengos-jengos dari kalangan saudara kita sendiri. Jadi kalau bisa itu debat tidak dengan mereka, tapi dekat dengan saudara kita sendiri. Adu domba. Adu domba. Itu teknik ya penjajah Belanda dulu diterapkan di Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Berikutnya Pak Toko Suryo, Bapak habis pakar pohonnya Kiai nggih. Ki Ageng Gendro, ulama sepuh sering baca surat Kahfi masih tetap diam terhadap Ba'alawi. Kenapa? Oh, nggak berfungsi berarti. Hanya sekedar membaca. Quran itu tidak hanya dibaca saja, itu kelas TK. Harus diresapi isinya, dijiwai, diamalkan ya. Isi dan maksudnya, diyakini kebenarannya. Kalau sekedar membaca itu bukan peneliti namanya, ya nggak bisa mengetahui tujuan asli. Kenapa di dalam surat Al-Kahfi itu nggak menerangkan tentang Dajjal, jadi menerangkan tentang orang yang mengaku sebagai Tuhan, doktrin-doktrin, termasuk kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba, ada keterangan tentang Ya'juj Ma'juj, ya tentang Nabi Musa dan Balya bin Mulkan, ya seorang waliullah itu, nah, itu diterangkan. Ambil intisarinya. Intinya surat Kahfi ditutup dengan kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Intinya ditutup ya, distempel dengan 110 ayat 110 Al-Kahfi itu. Nggih. Karena ulama sepuh masih memakai minyak nyong-nyong Ba'alawi. Nah, masalah minyak nyong-nyong itu enggak masalah ya. Saya juga punya minyak ya. Untuk tujuannya ya bukan untuk ya untuk wangi-wangi sholat lah, termasuk sunnah lah. Tapi bukan niat untuk
apa ya? Pelet. Mengikuti Mbak Alawi atau pelet? Enggak. Saya juga punya minyak nyong-nyong itu. Ya. Minyak itu kan energi lah. Bau itu energi, suara juga energi. Lah, Yang bagus lah. bagus lah nggih. Misalkan kalau kita dekat, misalkan ya saya dekat Pak Kiai Kun nggih, saya bau busuk lah ya kabeh. Jadi intinya sunnah memakai pengharum gitu. Pengharum ruangan, pengharum badan. Kalau kita berkumpul dengan banyak orang ya harus jangan sampai bau ketiak itu ada. Semua dijaga lah, itu Islam. Islam itu indah. Allah itu indah, menyukai keindahan. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiban. Tidak, bukan karena minyak nyong-nyong. Enggak, minyak itu netral. Cuma energi minyak itu juga macam-macam. Kalau minyak panas itu jakparon. Nah, jakparon itu macam-macam, kelas kijang asli, ya macam-macam. Cuma tidak diniati mengikuti tradisi Mbak Alawi. Cuma untuk mewangikan diri pada waktu sholat, Jumatan, kumpulan, yasinan, tahlilan, istighosan itu enak itu. Nggih, kembang. Kalau pas Dari kembang-kembang. kembang-kembang itu nggih. Jangan dari bibit yang kimia. Kimia nggih, campuran itu ya nggih. Tetap tembus surat kafi. Pak Ahmad Junaidi, Robito Alawi adalah lembaga nasabah Alawi. Kenapa yang maju membela nasabah Alawi itu para mukibin, Habib seperti Wafi, Rumel dan lain-lain? Apakah RA tidak punya ahli nasab? Nggak ada. Sudah saya tantang satu pertanyaan saja nggak bisa. Kalau Kiai Muharrar Kudori Demak menyiapkan hadiah 7 mobil, 1 sertifikat ya. Saya akan, kalau ada yang bisa jawab Kiai Muharrar ya saya akan mengikuti. Dalam arti saya juga akan menyediakan hadiah kalau bisa. Pertanyaan saya cuma satu yang sering saya sampaikan itu. Jawab aja. Kalau bisa jawab itu ya saya akan melawan Kiai Imad. Karena nggak ada. Nggak ada. Itu karya sejarah buatan mereka. Nggih, ngapusi uang tapi di organisasi propaganda. Pak Kanza Bandowi 8150. Pasukan berani mati demi NKRI, tercinta, terpuji, terbaik. Salam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika UUD 45, NKRI harga mati. Nggih, siap. Nggih. Baik sulap. Amalan yang buat hati adem Yai. Soalnya kalau lagi bahas nasab, kabeh bawaannya selalu panas. Kudu jejeki mawon Yai. Baik sulap. Ya amalan yang adem ayem lah, maca Quran angen-angen sak maknane. Sama seperti daunnya Mas Donan Bonang itu loh. Tombo ati iku limo sawernane, maca Quran angen-angen sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono. Ya kumpul karo yai, kumpul karo wong soleh sing ikhlas lho nggih, aja wong soleh sing gak ikhlas. Panas nggih. Kaping papat weteng ira ingkang luwe, aja luwe-luwe nemen kok malah tambahi asam lambung tinggi. Lara maneh mati. Nggih. Mesti luwe iku ya mesti mangano sing enak, turu sing kepenak. Mesti piye? Aja mangan nek durung luwe, aja turu nek durung ngantuk. Lah iku nggih nomor 4. Nomor 5, kaping 5 dikir wengi ingkang suwe. Wengi di atas jam 12 sampai jam 3 dini hari, dikir wengi ingkang suwe. Tapi nek sampean kerja esuk ya kudune turune aja mepet, ya turu jam 10 supaya bisa nanti kerja sampean nggih. Apalagi yang sudah pensiun kan bisa ya nggih menjadwalkan itu nggih, salat tahajud dikir wengi ingkang suwe 5. Sapa wonge bisa ingkang bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Mbah Sunan Bonang Tuban atau Bonang Lasem Rembang nggih. Nggih itu baik sulap, jangan panas-panas lah. Bahas nasab itu sebenarnya nggak panas ya, cuma yang megelno hati memang. Nggih, Pak Ahmad Junaidi, Robito Alawi adalah lambang nasabah Alawi. Nggih, berikutnya. Nah, nggih. Mungkin ada masukan dari Yai Kun untuk kami, nggih. Saya panjenengan nasihati. Monggo ya. Harapan panjenengan terhadap perjuangan ini bagaimana? Apakah saya berhenti saja ya pensiun ya? Jangan Romo Yai. Biar yang meneruskan yang muda-muda itu. Harus berjuang bersama Yai. Sampai masalah ini selesai. Karena ini benalu. Benalu. Kasihan anak-anak cucu kita.
Karena yang kita menjadi kekhawatiran kita itu kan dari 9 wali songo itu seharusnya PBNU sampai ke PCNU merasa kecolongan seharusnya lah. Seharusnya. Itu. Nah, saya datang ke Surabaya melaporkan kasus Sunan Ampel itu, saya dapat pesan dari almarhum Gus Najib tanggal 23 Oktober 2022. Okay. Beliau waktu itu pesan sama saya, Kun, kalau kamu ziarah ke tempatnya Mbak Sunan Ampel, tolong saya diambilkan fotonya. Ini foto saya ambil tanggal 23 Oktober 2022. 2022. Beliau meninggal kalau nggak salah 2024 ya. 2024. Gus Najib, ketua Yayasan Makam dan Masjid Sunan Kudus. Nah, niki jawabannya sedih rasanya, marmer plus pakai stainless. Gitu nggih. Jadi sebenarnya beliau almarhum itu nggak setuju ya nggih. Nggih. Saya hanya menjalankan nopo status pesan beliau. Saya hanya menjalankan. Tapi sampun jenengan laksanakan ya hari ini. Alhamdulillah. Jadi Kiai Najib atau Gus Najib, ketua dan pengelola makam Makbarah Sunan Kudus Masjid Al-Aqsa Noro, nggih. Ya. Nggih, almarhum 2024 ya. Ya. Sudah Pak Yai Kun laksanakan. Subhanallah, ya. Subhanallah. Perintahnya sudah kami laksanakan. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Ini ada pesan dari guru saya. Saya itu punya guru spiritual ya ini. Macam-macam ya yang mendukung perjuangan kita ini, ya amanah dari guru-guru saya itu. Kalau enggak saya untuk apa ya? Nyaman sajalah. Ya, ini beliau asli bangsawan dari Demak Bintoro. Ya masih punya rumah dekatnya Masjid Agung Demak. Ya antara beberapa dekat jalan kaki bisa. Tapi mungkin di daerah Cipondoh, Tangerang, Banten sana. Beliau pesan ini, kalau mau cerita, pada dasarnya semua manusia tidak ada yang bersifat maksum. Nggih. Memang tidak ada yang bersifat maksum. Saya banyak salahnya ya. Mungkin jenengan juga sama semua. Karena ismah itu hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Wali itu bisa tidak maksum juga. Jadi apalagi seperti saya, tidak ada yang maksum. Seorang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, jika dia ingin berbuat zalim atau dusta, secara otomatis dia dapat teguran langsung dari atas. Entah via malaikatnya, utawi yang lain, via kolbunya orang tersebut, sehingga dia seakan tak pernah berbuat salah. Ditegur malah ya. Ditegur aja nggak enak, ganjel itu ya gitu. Seperti jenengan misalkan meninggalkan sholat itu kan nggak enak, seperti nggak makan itu ya gitu. Karena sudah jadi kebiasaan rutinitas istiqomah. Lah ketika melakukan kesalahan itu rasanya itu nggak enak. Karena albirru husnul khuluq wal itsmu maka fi nafsika wa taraddada fi sadrika. Jadi bikin hati tidak tenang. Tetapi kalau misalkan sudah kadung biasa kok iso tenang, ya berarti dia sudah langganan dosa berarti. Sehingga dia tidak pernah berbuat salah, dan orang tersebut jelas pimpinannya atau yang memimpin dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun wali sekalipun itu ya punya salah dan dosa, tapi dia tetap tidak memutus rahmati Allah taala, tetap mengharapkan ampunannya. Gitu. Jadi ini pesan, maka darinya kami tidak bisa diatur. Siap Romo Yai. Jadi Pak Yai Kun, Pak Yai Kasepuan dari Kabupaten Kudus juga memiliki kekurangan, sama-sama saling melengkapi. Saya tadi dinasihati oleh Pak Yai Kun, ya juga saya terima. Insya Allah Yai, pesan jenengan seperti tadi itu akan saya laksanakan. Kami tidak akan pernah berhenti karena ini perjuangan ya, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk saya pribadi, untuk anak cucu kita, untuk seluruh anak bangsa sampai anak cucu kita nanti. Ada kata penutup yang Pak Yai sampaikan? Saya berharap dengan live-nya malam ini, saya berharap undang-undang yang sudah dibuat sama pemerintah dengan DPR ditegakkan, undang-undang cagar budaya. Saya masih ingat apa yang disampaikan sama Pak Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau kita sejarahnya hilang, ya sudah jati diri kita hilang. Jati diri kita hilang, nasionalisme kita hilang. Dan kita tidak punya harga diri. Tapi ibarat orang itu bingung di tengah jalan, nggak bisa pulang ya ini. Ketelarak, lupa daratan, ya lupa lautan, ya lupa pegunungan, lupa semuanya. Dicuci otaknya sehingga linglung.
dan mengikuti kemauan yang merubah suasana sejarah di negaranya. Dan memang sudah terbukti sekarang ya. Nasionalisme kita kurang. Kiai kita itu juga kurang, mohon maaf. Kalau kiai semua, kiai kampung, ayo gerak semua, jangan takut. Kalau kekurangan data, minta ke saya kasih. Cuma-cuma, nggak perlu bayar. Cuma nanti kalau buku saya terbit ya bayar, karena itu percetakan saya juga bayar gitu. Penting nggak mahal-mahal itu. Untuk bukti, kalau jenengan nanti membeli buku saya, bukunya Gus Haji Jazuli ya, dengan saya, itu untuk bukti nggak ada yang bisa membantahnya. Saya nggak sombong sudah. Nggak akan ada seluruh dunia yang bisa membantah. Sama seperti kitab Tuhfatul Ahbab yang saya sampaikan dalam mukadimah tadi. Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu memiliki 3 permintaan kepada Allah Ta'ala dan diijabahi. Yang nomor 3 saja, yakni wa antuqbala taubatuhum walau fil qabri. Anak cucunya Pak Alawi semua, walaupun sudah mati itu taubatnya diterima. Jadi waktu masih hidup berbuat dosa apa saja boleh ya. Nah aku nanti setelah mati di alam kubur ya bisa terima taubat saya. Ini melanggar aturan Quran hadis yang kita sepakati bersama. Demikian pertemuan kita dengan Yai luar biasa dari Kudus, Jawa Tengah sana, Pak Yai Insinyur Kunarto, berikut PWILS Kasepuan Kabupaten Kudus yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berjuang bersama kita. Semoga panjenengan Yai langkah demi langkah dari rumah sampai tempat ini, sampai Ngambel, sampai Gresik, semuanya pulang pergi dicatat oleh Allah menjadi amalan solihan yang makbulan. Setiap detik nafas panjenengan penuh dengan nilai-nilai pahala kebaikan yang terekam dalam diri sampean sampai dzurriyyah panjenengan. Terima kasih, semoga diridhoi oleh Allah Ta'ala apa yang panjenengan lakukan semua. Demikian pertemuan kita, semoga banyak manfaatnya. Akhirul kalam, mari kita tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.